Salam Diaspora Indonesia, salam solidaritas. Salam kenal, saya Imelda Berwanti Purba, calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia untuk Dapil DKI 2 yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Imelda Berwanti Purba ada di nomor urut 3. Saya adalah seorang ibu tunggal atau single mom dengan 2 anak yang berusia 9 tahun dan 8 tahun. Saya adalah seorang penyintas KDRT atau Domestic Violence Survivor, dan karena pengalaman itu saya begitu peka sekali ketika melihat kasus-kasus serupa yang menimpa saudara-saudara saya, baik perempuan maupun anak, sehingga saya terpanggil untuk menjadi seorang aktivis yang mendampingi dan mengadvokasi kasus-kasus perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Saya tergabung dalam Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak dan memegang bidang terkait pendidikan dan sosialisasi. Kemudian saya juga dipercaya menjadi Ketua DPP PSI atau Partai Solidaritas Indonesia bidang perempuan, anak, dan kesehatan. Sehingga saya juga concern terhadap isu kesehatan yang tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga terutama kesehatan mental. Di Desember 2022 yang lalu, saya juga mengalami satu surprise karena menerima penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kategori perempuan yang berani bersuara. Karena mereka menilai bahwa saya muncul menjadi sosok perempuan yang berani bersuara atas kekerasan yang saya alami, di mana perempuan yang berani bersuara terkait hal ini masih sangat langka. Saya pernah bersekolah di SMP Tarakanita, saya juga bersekolah di SMA Negeri 8 Jakarta, kemudian melanjutkan ke FISIP UI, jurusan komunikasi. Dan setelah lulus kuliah, saya bekerja sebagai seorang profesional di Astra selama kurang lebih 16 tahun. Kenapa saya terpanggil untuk menjadi seorang calon legislatif? Karena selama ini pengalaman saya sudah memberikan saya satu gambaran betapa kasus-kasus kekerasan begitu marak di Indonesia ini. Dari data yang ada di Komnas Perempuan, disebutkan setiap 1 jam ada 3 perempuan yang mengalami KDRT, dan setiap 2 jam ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Untuk itu, maka saya sangat terpanggil karena butuh perempuan-perempuan yang berani menyuarakan kasus-kasus real yang ada di masyarakat kita, bahkan itu sangat dekat dengan kita. Mengapa kasus ini penting untuk disuarakan? Karena ini bukan kasus main-main, bukan lagi isu domestik, tetapi sudah menjadi isu nasional dan isu penting bangsa yang harus diperhatikan secara khusus dan diambil langkah-langkah kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak bangsa dari kekerasan yang kemungkinan besar akan berimpak sangat tidak baik terhadap generasi-generasi berikutnya. Yang saya ketahui tentang diaspora Indonesia kompleks ya, karena saya ketemu dengan beberapa kali kawan, saudara yang berkisah tentang pengalaman mereka selama menjadi diaspora Indonesia. Kompleksitas permasalahan yang sering kali muncul biasanya seputar ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, juga isu-isu sosial, termasuk isu kekerasan yang sering kali menimpa pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran perempuan. Keluhan atau aspirasi diaspora yang sering saya dengar, yang paling utama adalah tentang kekerasan yang dialami pekerja migran kita. Saya pernah mendapatkan satu pengaduan di mana pekerja migran kita tidak bisa mengakses layanan kesehatan ketika dia mengalami sakit, ketika majikannya menutup akses, merampas HP-nya, dan dia menderita dalam kesakitannya tanpa ada layanan kesehatan. Lalu saya juga pernah menerima pengaduan dari beberapa pekerja migran kita yang sebenarnya sudah ingin pulang, tetapi lagi-lagi aksesnya ditutup.
dan mereka bingung, tidak tahu kemana harus mengadu ataupun menyampaikan penderitaan yang mereka alami ini. Mereka tidak mengerti orang-orang perwakilan Indonesia yang ada di sana seolah-olah sangat jauh dari mereka dan tidak bisa diakses. Yang pertama dan yang terutama yang akan saya perjuangkan untuk kawan-kawan diaspora kita adalah harus adanya satu task force team ya. Task force team yang bisa menghandle keluhan-keluhan atau laporan-laporan, terutama laporan-laporan darurat. Sehingga warga negara kita yang ada di luar Indonesia bisa mendapatkan jaminan perlindungan dari negara Indonesia, meskipun mereka jauh dari tanah airnya. Begitu saya terpilih, maka saya akan kawal betul setiap kebijakan dan peraturan perundangan yang terkait, terutama dalam hal memastikan perlindungan dan negara hadir untuk segala kompleksitas permasalahan diaspora kita di seluruh negara, dimanapun berada. Kalau bicara tentang isu nasional yang paling menjadi perhatian saya adalah jelas satu hal, yaitu bagaimana negara benar-benar melindungi setiap perempuan dan anak terhindar dari kasus kekerasan. Mengapa buat saya ini menjadi isu nasional? Karena bicara tentang perempuan dan anak berarti itu berkaitan erat dengan generasi. Ini tidak bicara hanya 1-2 hari, 1-2 tahun saat ini, tetapi ini bicara tentang anak cucu cicit kita nanti. Terbayangkah oleh kita ketika seorang perempuan mengalami penderitaan, itu akan mengimpact kepada anaknya, dan data membuktikan bahwa korban kekerasan sangat punya potensi menjadi pelaku kekerasan. Jika permasalahan ini tidak ditangani dengan serius oleh negara, maka ini akan menjadi satu permasalahan yang akan terus bergulir tanpa ada ujungnya. Dan lagi-lagi yang menjadi ancaman adalah bagaimana kondisi generasi kita di masa-masa yang akan datang. Jadi buat saya, pengawalan khusus untuk memastikan negara hadir terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah menjadi satu hal yang krusial dan sangat penting. Terkait dwikewarganegaraan, itu merupakan satu isu yang sangat kompleks karena di dalamnya ada terkait dengan permasalahan ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan, juga politik. Namun, ketika kita membahas dan berusaha untuk mencari solusi atas dwikewarganegaraan ini, hendaknya kita mengkaji hal ini secara holistik dan komprehensif. Jangan terburu-buru dan tidak gegabah, sehingga kelak bisa dihasilkan satu bentuk kebijakan yang benar-benar menjawab permasalahan yang ada, dan setiap pihak pastinya tetap mengedepankan rasa nasionalisme. Buat saya, Indonesia perlu sekali memiliki Badan Nasional Diaspora Indonesia supaya permasalahan-permasalahan yang kompleks yang ada di diaspora kita bisa tertangani dengan baik dan cepat, sehingga setiap warga negara diaspora kita bisa segera keluar dari permasalahan yang ada dan tidak berlarut-larut atau nantinya akan bergulir menjadi permasalahan-permasalahan baru. Jadi buat saya, Badan Nasional Diaspora Indonesia sangat penting untuk ada di Indonesia. Buat diaspora Indonesia, Imelda percaya kawan-kawan dan saudara-saudara diaspora Indonesia adalah sosok-sosok yang sangat mencintai Indonesia. Untuk itu, Imelda mengajak kawan-kawan dan saudara-saudara diaspora Indonesia untuk sama-sama berjuang terkait permasalahan-permasalahan yang ada di diaspora Indonesia. Kita tidak bisa berjuang sendiri, tetapi kita bisa bergandengan tangan, menyuarakan dan memperjuangkan supaya permasalahan yang ada ini bisa menemukan solusinya. Mari kita berjuang bersama, dan bisa berjuang bersama Imelda Berwanti Purba dengan memilih
Imelda dalam kertas suara calon legislatif DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia nomor 15 dan Imelda Berwanti Purba ada di nomor urut 3 untuk Dapil DKI Jakarta II yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Terima kasih.